masih mengagungkan orang-orang yang sedang dikubur. Mereka orang saleh. Orang saleh. Tetapi mereka kan sudah meninggal. Kenapa tidak minta langsung kepada Allah? Allah tidak seperti presiden yang harus pakai protokoler, pakai menteri untuk bisa ketemu dengannya. Ud'uni astajib lakum, berdoa langsung kepadaku, niscaya aku kabulkan. Saya aneh kadang-kadang sebagian orang lebih percaya perkataan manusia dibandingkan firman Allah. Itu firman Allah. Allah mau berfirman seperti itu. Dan Allah la yukhliful mi'ad. Kadang-kadang berbagi kelambu kuburan keramat sampai ada yang mati. Kemana otaknya? Meninggalkan Allah yang maha kuasa, yang maha pencipta, yang maha pengatur. Lebih percaya kepada kucing, kepada kelambu kuburan keramat. Alhamdulillah. Sebegitu rendahkah Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ja'alanallah min ahlil ilmi wal khairi was sa'adah. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk ahli ilmu, ahli kebaikan, dan digolongkan termasuk orang-orang yang beruntung dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini saya akan mengomentari salah satu video ceramah Ustadz Wahabi, yaitu Ustadz Ahmad Zainuddin, yang menyalahkan amalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu tawasul. Begitu semangat, menggebu-gebu, berapi-api menyampaikan dan menyalahkan amalan tawasul ini. Kenapa kok bisa Ustadz ini menyampaikan dan menyalahkan amalan tawasul begitu berapi-api? Kenapa? Karena mereka merasa paling benar sendiri. Orang-orang yang tidak sependapat dengan dia, mereka katakan sesat. Orang-orang yang tidak sependapat dengan dia, mereka katakan tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Padahal ulama-ulama yang lain mereka berpendapat bukan dengan pendapat mereka sendiri. Akan tetapi mereka juga merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi semestinya ketika kita berbeda dengan orang lain, kita jangan mengatakan mereka tersebut tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tetapi cukup kita mengatakan bahwasanya mereka itu berbeda di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah dengan kita. Seperti itu. Kemudian sekarang kita akan membahas apa sih sebenarnya hakikat daripada tawasul itu, dan apa dalil daripada ulama-ulama yang membolehkan tawasul. Yang pertama yang perlu diketahui bahwasanya tawasul itu bukan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan. Tetapi tawasul itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara. Loh, kenapa harus melalui perantara? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Wa batagu ilaihil wasilah, carilah perantara untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga pernah dicontohkan oleh para sahabat. Nanti kita akan kutip dalil-dalilnya. Kemudian saya akan mengutip keterangan di dalam kitab Al-Mafahim Yajibu an Tusuhah Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau mengatakan, yukhti'u katsirun minan nas fi fahmi haqiqatit tawassuli. Banyak orang yang salah paham di dalam memaknai hakikat daripada tawasul tersebut. Walidza fa innana sanubayyinu mafhumat tawassuli as-sahihi fi nazarina. Oleh karena itu sekarang kami akan menjelaskan kepahaman tawasul yang benar menurut pandangan kami. Wa qabla dzalika la budda an nubayyina hadhil haqa'iq. Sebelum membahas mengenai tawasul secara panjang lebar, kami harus menjelaskan hakikat makna tawasul tersebut. Awalan, yang pertama, anna tawassula, bahwasanya tawasul huwa ahadu turukid du'a, itu adalah salah satu cara untuk berdoa. Wa babun min abwabit tawajjuhi ilallahi subhanahu wa ta'ala, dan salah satu pintu daripada pintu-pintu untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal maqsudu al asliyu al haqiqiyu wallahu subhanahu wa taala, dan yang dituju yang sebenarnya, yang asli adalah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wal mutawassalu bihi innama huwa wasitatun wa wasilatun littaqarrubi ilallahi subhanahu wa ta'ala. Dan mutawassal bih, yaitu sesuatu yang seseorang bertawasul dengannya,
itu hanyalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah besar ketika orang menganggap menuduh bahwasanya orang yang bertawasul itu meninggalkan Allah, itu salah besar. Justru tawasul itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man i'taqada ghaira dzalika faqad asyraka. Dan siapa saja yang meyakini selain hal tersebut, maka dia telah syirik. Jadi kalau orang meyakini bahwasanya al-mutawassalu bih itu bukan perantara, tetapi sesuatu yang dituju, sesuatu yang dimaksud, sesuatu yang disembah, maka dia telah melakukan suatu kesyirikan. Kemudian adapun dalil daripada tawasul, ini saya kutip di dalam Sahih Bukhari, hadis riwayat Sayyidina Anas bin Malik. Langsung dari Anasin itu. An Anas bin Malik anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Anas bin Malik bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana idza qahatu istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib. Ketika mereka tertimpa paceklik, tidak kunjung turun hujan, maka Sayyidina Umar meminta hujan kepada Allah dengan kemuliaan Sayyidina Abbas, pamannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Sayyidina Umar mengatakan, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyina fatasqina. Ya Allah, dulu kami bertawasul kepada Engkau dengan Nabi kami, dengan kemuliaan Nabi kami, kemudian Engkau memberikan hujan kepada kami. Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina fasqina. Kemudian sekarang kami bertawasul kepada Engkau dengan kemuliaan pamannya Nabi kami, yaitu Sayyidina Abbas. Fasqina, maka turunkanlah kami hujan. Qala, rawi mengatakan fayusqauna, maka mereka diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan bertawasul kepada pamannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah turunkan hujan. Itu contohnya tawasul yang dibuat oleh para sahabat. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau ketika mendapatkan suatu masalah yang besar, beliau selalu datang ke kuburannya Al-Imam Abu Hanifah. Sebelum beliau datang ke sana, beliau sholat 2 rakaat, kemudian berangkat menuju kuburannya Al-Imam Abu Hanifah dan bertawasul di dalam sana. Sekarang mau mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i itu melakukan suatu kesyirikan. Di mana derajat kita dibandingkan Al-Imam Syafi'i? Kok kita bisa mengatakan syirik kepada orang-orang yang bertawasul? Kalau Anda mengatakan orang yang bertawasul itu syirik, berarti Anda telah mensyirikkan Al-Imam Syafi'i. Anda telah mensyirikkan sahabat. Anda telah mensyirikkan Sayyidina Umar. Dan masih banyak lagi dalil-dalil para ulama yang membolehkan tawasul. Kalau mau baca lebih lengkapnya, saya sarankan baca Raf'ul Manarah di Takhrij Ahadits Tawassuli wa Ziyarah. Ini kitabnya Syekh Sa'id Mamduh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.